Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini Ana akan menjelaskan cara membuat website portofolio dengan HTML, CSS dan juga JavaScript yang saya tonton dari video YouTube kali ini yang dibuat berpart-part, yaitu membuat sebuah website seperti ini kurang lebih tampilannya. Untuk itu kita langsung saja masuk cara pembuatannya. Sebelum itu kita butuh yang namanya aplikasi Visual Studio Code dan juga kita butuh membuat folder baru. Caranya adalah kita masuk ke file, terus kita pilih ini new, kita bikin baru folder baru. Setelah kita bikin folder baru, kita namai saja folder kita. Misalkan kayak di sini template website portfolio. Setelah kita membuat folder baru dan menamakannya, kita langsung masuk ke dalam aplikasinya yaitu Visual Studio Code. Setelah itu, setelah masuk ke Visual Studio Code, di sini kita akan memasukkan namanya folder yang kita bikin tadi. Nah, setelah kita memasukkan folder yang kita bikin tadi, misalkan di sini folder tadi website portfolio kita masukkan tadi ke sini. Terus setelah itu kita bikin strukturnya. Dan di sini strukturnya adalah doctype HTML, terus ada head, terus ada body dan juga HTML. Kita tutup HTML. Nah, di sini saya telah bikin websitenya, tapi di sini saya akan menjelaskan apa yang telah saya buat dan juga yang telah saya tonton. Di sini di video ini dijelaskan di part 1 ini adalah membuat bagian ini atasnya, yaitu namanya itu navigasi di sini, navbar lah. Di bagian atas namanya navbar di sini. Untuk kita bikin navbar ini, kita perlu yang namanya untuk bikin navbar ini kita perlu mengisinya di bagian body. Dan juga nantinya di bagian ini kita juga akan menghias tampilan websitenya dengan menggunakan style CSS. Setelah itu kita akan menjadikan website itu bisa terlihat seperti menggerakkan websitenya. Kita main pakai JS juga. Tapi untuk itu sebelum itu kita bahas yang dari HTML-nya dulu, indeks HTML. Oke. Untuk itu kita bikin di sini menu. Setelah itu kita bikin navbarnya. Sebelum itu di sini Anda menjelaskan fungsi body di sini adalah untuk semua konten utama website ditulis di dalam body. Jadi apapun website yang kita bikin ini semuanya ada di dalam body. Seperti contohnya tampilan website yang telah Anda bikin ini seperti ini. Nah, semua itu ada di dalam body. Oke, lanjut. Setelah itu kita punya di sini kita kasih namanya menu buat ditandai supaya komentar tidak tampil di browser. Kita bikinnya kayak gini buat membagikan kelasnya aja, hanya untuk catatan developer aja di sini. Nah, tulis menu ini. Oke, lanjut. Sekarang kita di bagian dalam body ini kita bikin yang namanya itu nav. Nav itu adalah navbar, yaitu elemen navigasi atau menu website lah istilahnya bisa dibilang. Nah, biasanya itu berisi kayak link untuk berpindah halaman atau juga biasanya kita isi section. Tapi di sini kita menggunakan nav. Setelah itu dalam nav ini kita masukkan div. Div ini itu buat ibaratnya elemen pembungkus. Elemen pembungkus dari nav ini.
buat nav ini. Terus di div kelas ini kita kasih kelasnya atributnya wrapper. Kelas wrapper ini nantinya adalah nama kelas untuk CSS buat kita styling nanti. Terus setelah kita memasukkan div kelas wrapper ini, kita akan masukkan div kelas div lagi. Terus kita masukkan kelasnya logo. Terus setelah itu di dalamnya kita masukkan foto img, search src. Terus kita masukkan foto kita yang telah kita download. Kita masukkan aja di bagian sini, kita bikin folder baru. Terus nanti file barunya dari sini kita masukkan. Setelah itu kita kasih style itu biar ukuran lah istilahnya. Kita kasih border radius 50%, widthnya lebarnya 50 pixel, terus heightnya tinggi 50 pixel. Itu kita tutup div. Nanti hasilnya seperti yang ada di sini, logo ini. Nah, ini logo dari foto tadi img ini. Terus kita style hingga dia nanti bisa jadi bulat. Setelah itu kita akan membuat div lagi di dalam wrapper lagi, yaitu kelas menu. Oke, sebelum itu di kelas logo ini Ana akan menjelaskan beberapa. Kelas logo ini khusus buat logo ya. Terus kalau yang image ini buat menampilkan gambar. Terus yang src ini buat lokasi filenya, lokasi file gambar. Terus di stylenya ini buat CSS langsung di tag untuk membulatkan gambar. Aslinya bisa aja kita ditaruh di CSS ini, cuman karena ini langsung saja, jadi nggak usah kita pakai CSS. Oke, lanjut. Setelah kita bikin div kelas menu, adalah di dalamnya kita isi UL, tag UL. Tag UL itu artinya adalah unordered list, yang mana itu adalah list dengan bullet, yang itu buat membungkus satu list istilahnya. Nah, di dalam UL ini kita masukkan juga di dalamnya kita tambahkan li, tag li. Tag li ini adalah list item, yaitu buat satu menu dari menu ini, satu menu. Terus dari situ kita copy aja jadi 3. Nah, habis itu kita ganti aja nih isinya, premium course, tentang saya, free course, atau bebas lah mau di siapa aja. Setelah itu sebelum itu fungsinya adalah buat ini nanti di bagian ini, free course, tentang saya, dan premium course. Nah, itu fungsi li nya itu. UL nya itu buat ngebungkus ini dari listnya tadi, list dengan bulat tadi. Setelah itu di dalam li ini kan ada huruf yang tulisannya premium course, yang dimana A ini fungsinya itu sebagai hyperlink atau buat tautan lah, yang dimana kalau misalkan kita ke websitenya, misalkan ini kan tanda panah di di laptop kita, di mouse kita tanda panah, tapi kalau kita arahkan ke bagian tulisan premium course, itu dia akan berubah objek menjadi tautan link, yang mana mouse kita yang tadinya tanda panah itu berubah menjadi telunjuk istilahnya, berubah menjadi link. Setelah itu di A ini setelahnya ada href ini ibaratnya buat link ke section dengan ID gitu. Saya link ke section ID itu biar nanti kalau kita misalkan mau pencet ini lah, otomatis dia nanti bakal ngegeser sendiri istilahnya gitu, cara gampangnya. Setelah itu di bagian tadi setelah kita bikin unordered list ya tadi, list dan listnya juga dan linknya juga. Setelah itu kita bikin button, yang mana button nanti itu kita kasih kelas yaitu hamburger menu.
yang ada di video ini, yang ada di website ini. Ini kan nggak ada bagian hamburger menunya. Tapi kalau saya eh, kecilkan websitenya, maka di sini akan berubah menjadi tanda lambang hamburger menu ini. Untuk itu kita kasih button, terus kelasnya hamburger menu. Button itu fungsinya buat tombol ya. Terus di kelas hamburger menu ini kita nantinya kita kasih kelas CSS buat untuk styling tombol menunya nanti. Setelah itu oh iya, di sini saya kasih apa namanya, bisa dibilang logo dari ini. Kita carinya nanti di bagian font ini, font awesome. Nah, di bagian font awesome nanti kita cari bagian hamburger menu. Intinya itu kita cari di font awesome, nanti cari aja hamburger menu. Nah, habis itu kalau udah tinggal salin aja nanti di sini. Terus salin, setelah salin di sini, setelah kita salin ini ada i. Ini biasanya itu untuk icon dari font awesome itu. Terus kelasnya kita kasih solid parts ini, yaitu menampilkan icon menu hamburger di bagian atas ini. Kelas FA strip solid, FA strip bars, icon bars ini fungsinya yaitu buat menampilkan icon menu hamburger tadi. Dan yang kedua di bagian ini apa, icon ini FA solid, habis itu bagian barsnya kita ganti X mark, terus kita kasih icon close. Itu ibaratnya buat icon close nya yang kayak gini. Kalau kita kan, nah ini ada tanda silang di sini. Nah, itu fungsinya. Setelah itu kita tutup di bagian button div. Setelah itu kita akan ke bagian CSS-nya, stylenya. Di sini di bagian HTML, terus di bagian bodinya, di bagian CSS-nya ini kita kasih marginal pixel, padding 8 pixel, font size-nya 16 pixel, font family-nya Nunito sans serif. Yang dimana fontnya ini kita ngambilnya dari bagian dari namanya itu, kita buka websitenya font Google, font Google ini. Nah, harus seperti biasa kita cari font yang kita mau. Setelah itu kita pencet bagian ini import. Setelah kita salin ini bagian kode ininya, embed kode in the head of your HTML. Terus jangan lupa kita salin font yang kita pilih tadi ini apa. Setelah itu kita salin di sini. Untuk style yang tadi apa, kodenya tadi yang kita salin ini kita tempel di bagian sini. Nah, di bagian CSS-nya ini. Oke, setelah itu ada scroll behavior, yaitu buat smooth, biar scrollnya itu lebih smooth. Kayak tadi, misalkan kita mau ke ini, ke premium course. Nah, lebih smooth. Nah, kayak gitu. Ada kelihatan smoothnya lah. Setelah itu kita masuk ke bagian titik apa, ke bagian wrapper. Nah, di bagian wrapper ini kita kasih width-nya, lebarnya 1024 pixel. Terus marginnya auto, biar langsung bisa mengisi seluruh bagian wrappernya itu. Terus paddingnya 20 pixel, 0 pixel, 20 pixel, 0 pixel. Biar apa, wrapper itu yang bagian ini. Kalau kita lebar sana. Nah, ini bagian dari sini, dari sini. Di sini tuh ada namanya wrapper bagian istilah. Setelah itu kita masuk ke bagian navnya, yang menu tadi itu. Di bagian menu, nah itu kita navnya. Navnya kita edit apa, kita style dengan
background color dengan warna apa nih, ya warna ini. Sebelum itu untuk bisa ini lebih baiknya kita cari di bagian ini, kita di bagian Google kita cari yang namanya itu color hunt. Nah, color hunt ini, terus pencet website yang bagian ini, terus kita pencet yang bagian populer, terus yang all time kita pencet. Nah habis itu kita copy aja nih, klik, nah copy. Baru dah setelah kita copy tadi, lalu balik dulu kopinya. Setelah kita copy tadi, baru kita salin tadi apa nama yang hashtag apa angkanya tadi, untuk bisa memunculkan gambarnya, warna gambar dari itunya buat backgroundnya. Terus dari itu kita masukkan color, warna putih. Terus positionnya sticky, terus topnya 0, z indexnya 100. Terus di bagian nav dalam ini kita kasih, di bagian navnya yang di dalamnya ada wrappernya ini kita kasih display flex, supaya ininya tuh ke tengah, bagian ini ke tengah. Kan sebelum itu kan aslinya di bagian dari sini, dari hilang. Dari sini ke sini nih, dari sini. Nah, ini aslinya nggak ke tengah, cuman karena kita kasih display flex jadi dia ke tengah, bisa ke tengah-tengah sini. Fungsinya itu. Terus di sini kita kasih justify content space between, supaya sama juga justify content tuh biar sama lah, biar nggak apa sama rata. Setelah itu kita kasih font size nya 1.2 rem. Terus di sini line itemnya center, sama juga biar ke tengah. Setelah itu coba ya. Bentar. Oke, tadi sampai mana ya? Display flex, oke. Ini alignment. Setelah itu kita di bagian menu tadi ini kita kasih width 50%, supaya ininya nggak terlalu ini, lebarnya tuh nggak terlalu menuhin lah. Setelah itu kita masuk ke bagian ulnya. Di sini menu, terus kita kasih ini untuk bagian masuk ke dalam ulnya. Di sini di bagian ulnya kita kasih display flex tadi, sama juga buat apa namanya, buat biar ininya net ini di tengah-tengah gitu. Terus list stylenya tipnya non. List style tip non ini buat ini ini di bagian karena di bagian, kalau nggak dikasih ini nanti di bagian sini ada titik-titik seperti boot kayak ngelis gitu. Cuman karena ada dikasih jadinya nggak ada. Setelah itu dikasih marginnya 0 pixel, paddingnya juga 0 pixel, terus justify content juga space between sama rata. Setelah itu di dalam A nya tadi, bagian linknya tadi, menu uli A, ini kita akan stylenya jadi text decoration. Text decoration ini kita kasih non, biar si ininya tuh ini, kalau kita kasih link tadi tuh nanti biasanya di sini ada garis bawah, di setiap linknya tuh ada garis bawah.
seperti itu, karena kita kasih text decoration nya jadi nggak ada. Terus kasih colornya putih di bagian A nya, di bagian linknya. Setelah itu kita masuk ke bagian logo, yang logo tadi, logo gambar tadi, kita displaynya flex biar bisa menyesuaikan. Terus align letter-nya juga ke tengah center. Terus di bagian logo ini, di bagian fotonya ini kita kasih height-nya, lebarnya 50 pixel. Biar ukuran fotonya 50 pixel kayak. Oke, mungkin ini saja dulu di video part satunya. See you the next video guys. Kita lanjut di part 2.